Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Syukur kita kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah yang memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi ini kita masih dapat melanjutkan daras kita. Mungkin diberitahu aja grup. Ikhwati fillah, kita bersyukur kepada Allah dapat melanjutkan daras kita dari halaqah Sahih Al-Bukhari ini. Tapi kita masih dalam pendahuluannya. Ada satu pelajaran besar yang kita dapatkan dari Al-Imam Al-Bukhari, dari perselisihan yang terjadi antara dirinya dan guru beliau rahimahullahu ta'ala. Ya. Pelajaran yang sungguh sangat besar itu, apalagi bagi seorang para penuntut ilmu, bagi seorang da'i, bagi seorang pemimpin dan yang lain-lainnya. Sebenarnya sejak awal Imam Az-Zuhli, guru Al-Imam Al-Bukhari ini, tidak menginginkan terjadinya permasalahan antara dirinya dengan Al-Bukhari. Semoga Allah Ta'ala merahmati keduanya. Ya. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, jangan kalian tanyakan kepada Al-Imam Al-Bukhari itu, kepada Al-Bukhari itu, mengenai masalah al-kalam, keyakinan tentang Al-Quran kalamullah. Karena seandainya dia memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita anut, pasti akan terjadi masalah antara kami dengan beliau. Yang hal itu tentu akan mengakibatkan setiap pencela ahli bait, Rafidhah, Jahmi dan penganut Murji'ah di Khurasan ini menjadi mengolok-olokkan kita semua. Berarti kan beliau tidak menginginkan terjadinya perpecahan, terjadinya pertikaian tersebut. Tapi begitulah, telah terjadi apa yang telah terjadi, sehingga qadar Allah, ya, ketika Al-Imam Al-Bukhari berada, ya, di daerah ini, ya, kehadiran Al-Imam Al-Bukhari di kota ini membuat sebagian guru-guru beliau menjadi hasad, dengki, sehingga mereka menuduh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berpendapat Al-Quran yang dilafalkan adalah makhluk. Baik. Dan setelah terjadi hiruk pikuk tersebut, antum coba bayangkan, Al-Imam Al-Bukhari yang dulunya
yang dulunya ribuan bahkan puluhan ribu orang-orang yang hadir di majelis beliau akhirnya tidak ada yang hadir lagi kecuali Al-Imam Muslim bin Hajjaj dan Imam Ahmad bin Salamah. Luar biasa. Ketika mendapatkan pernyataan tegas dari Al-Imam Az-Zuhli, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Ya. Barang siapa yang menganggap bahwa Al-Quran yang saya lafalkan adalah makhluk, maka dia adalah mubtadi' ahli bid'ah. Padahal Al-Imam Al-Bukhari juga tidak berpendapat seperti itu. Dengan tegas Al-Imam Az-Zuhli menyatakan tidak boleh bermajelis dengan saya. Tidak boleh kalian berbicara dengan orang yang berpendapat seperti itu. Barang siapa yang pergi kepada Muhammad bin Ismail, yakni Al-Imam Al-Bukhari, maka curigai dia. Karena tidaklah ikut menghadiri majelisnya kecuali orang-orang yang sepaham dengannya. Dan orang-orang pun bubar meninggalkan majelisnya Al-Imam Al-Bukhari, kecuali Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Coba renungkan fitnah yang terjadi ketika itu. Padahal keduanya sama-sama ulama Ahlus Sunnah. Tapi yang menakjubkan lagi adalah sungguh sangat luar biasanya kebesaran jiwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nah, itu menakjubkan. Dari sisi apa kira-kira? Dari sisi Al-Imam Al-Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan kota Naisabur. Untuk apa? Menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Wah, ini luar biasa. Beliau pun menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Allah yang mengetahui segala hamba-hambanya. Sebab ya, Allah tahu hatinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari tidak khilaf dalam masalah ini. Cuman telah terjadi apa yang terjadi. Dan Al-Imam Al-Bukhari tidak punya ambisi apa? Tidak punya ambisi duniawi. Tidak punya ambisi duniawi untuk menjadi seorang yang tenar. Tidak. Al-Imam Al-Bukhari tidak punya ambisi untuk menjadi orang yang diagung-agungkan. Tidak. Wah, ini luar biasa. Kalau Al-Imam Al-Bukhari bertahan di sana, atau mungkin juga melawan kondisi-kondisi yang sudah sedemikian dahsyat terjadi ketika itu, mungkin akan terus terjadi pergolakan demi pergolakan. La ilaha illallah. Al-Imam Al-Bukhari berlepas diri dari tuduhan itu yang dilontarkan orang-orang kepadanya. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari pun mengatakan, barang siapa yang mengatakan aku berpandangan bahwa Al-Quran yang kulafazkan adalah makhluk, sesungguhnya dia adalah kadzdzab. Jelas, sesungguhnya aku tidak berpendapat seperti ini. Nah, ini besar. Beliau rela tinggalkan. Nah, itu kebesaran jiwa. Nah, di kemudian hari orang paham. Sehingga orang riwayatkan lagi kisah duduk permasalahannya. Allahu Akbar. Menakjubkan. Nah, ini perkara yang sangat menakjubkan ini. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Nah, itu di antara faedah ya. Faedah ini sungguh sangat penting ini untuk kita renungi. Karena apalagi permasalahan-permasalahan keumatan. Kecilnya
tak ada masalah. Ya, biasa-biasa saja. Tapi besarnya itu, itu luar biasa permasalahannya. Maka kadang-kadang kita diuji. Padahal ujian itu ya biasa-biasa saja sebenarnya. Tak ada masalah. Tak ada masalah apapun sebenarnya. Tapi kok ada masalah? Ini. Maka sejarah para imam ini, para imam Ahlussunnah wal Jamaah ini, itu memberikan kekuatan lah pada jiwa kita. Ya. Dan kisah itu memberikan kekuatan. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum, para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedahnya lagi. Dan kita masuk kepada fikih al-Imam al-Bukhari. Kemarin sedikit kita sudah sampaikan. Ada orang tuduh bahwa ahli hadis itu tidak paham fikih. Ahli hadis itu tidak paham fikih. Itu lihat dulu. Tak bisa pukul rata. Justru banyak ahli hadis itu yang betul-betul ahli fikih juga. Fiqhul hadis. Memahami hadis tersebut. Para talabatul ilmi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita tidak boleh hanya mencukupkan diri dengan apa? Dengan fikih saja, dengan hadis saja. Tapi juga harus paham fikih. Ya. Tapi jangan salah makna. Ya. Memang ada riwayat Ubaidullah bin Amr, ia berkata, Ja'a rajulun ilal a'mash. Fasa'alahu an mas'alatin. Lalu dia bertanya tentang satu perkara. Wa Abu Hanifah jalisun. Imam Abu Hanifah ketika itu duduk. Faqala al-a'mash, ya Nu'man, kul fiha fa'ajabahu. Kata beliau, wahai Nu'man, sampaikan pendapatmu mengenai masalah ini. Lalu Abu Hanifah kan duduk ketika itu dekat beliau. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah pun fa'ajabahu. Abu Hanifah pun menjawab pertanyaan tersebut. Faqala al-a'mash, berkata Imam al-A'mash, min aina qulta hadha? Dari manakah sumber pendapatmu ini berasal? Yang bertanya siapa? Al-A'mash bertanya kepada Abu Hanifah. Al-A'mash bertanya kepada Abu Hanifah. Faqal, Al-Imam Abu Hanifah menjawab, min hadithika alladhi haddathtanahu. Min hadithika alladhi, dari hadis yang haddatstanah, dari hadis yang engkau riwayatkan kepada kami itu. Dari hadis yang engkau sampaikan itu. Nahnu sayadilatun wa antum atibba'u. Kami ahlul hadis, ya. Kami adalah apoteker. Sayadilah, ya. Yang jago mengolah obat, apoteker kan? Betul? Wa antum atibba'u. Kamu, kalian ahli fikih ini yang menjadi dokter. Barakallahu fikum. Jadi cuman maksud dari perumpamaan ini alal hadis yang mencari, yang mengumpulkan, yang menghafalkan. Al-A'mash itu adalah seorang alal hadis yang menyampaikan, ya, suatu hadis.
namun para fuqaha lah yang memahami hadis tersebut. Lalu beristimbat, menggali dan menetapkan satu hukum. Nah, sebagaimana para pekerja di apotek ya, yang mempelajari ilmu tentang pengobatan, mengetahui secara detail hal ihwal satu obat, mengumpulkan bahan-bahan kemudian meraciknya dengan takaran yang sesuai dan tepat. Nah, ini juga memberikan faedah kepada kita. Dan kita mesti ingat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah pernah sampaikan tentang orang-orang, tidak semua orang yang membawa hadis paham dengan apa yang dia bawa itu. Ya, tidak semua orang. Nah, tapi jangan pukul rata. Ya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Rubba hamili fikhin laisa bifaqihin. Rubba hamili fikhin ila man huwa afqahu minhu. Nah, ini kan jelas sekali. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan boleh jadi orang yang membawa fikih itu bukanlah faqih. Nah, boleh jadi orang yang membawa hadis itu lebih faqih orang-orang yang rubahamil fikin ila man huwa afqahu minhu. Lebih faqih orang-orang yang mendengarkan dari dia. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas ya. Ini riwayatkan saja. Bagi orang yang meriwayatkan faedahnya apa, sampaikan saja. Boleh jadi nanti pemahaman kita tidak seluas pemahaman murid-murid kita. Boleh jadi kita tidak sampai kepada perkara itu. Orang yang mendengar dari kita, berarti murid kita lah tuh. Itu lebih yang memahami. Makanya wajar kalau nasihatnya siapa kemarin? Waqi'. Ya, yang diamalkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tidak akan menjadi ahli hadis kecuali orang yang mengambil ilmu dari orang yang lebih tinggi darinya. Orang yang sebaya dengannya dan orang yang lebih rendah, artinya di kalangan murid-murid dia. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Walaupun demikian tidak bisa pukul rata. Para ahli hadis juga banyak yang ahli fikih. Para ahli hadis juga banyak orang-orang yang luar biasa kedalaman ilmu. Maka nanti manakala kita belajar Sahih Bukhari, maka kita akan mendapatkan wawasan yang sungguh sangat banyak sekali. Luar biasa. Bagaimana kefakihan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ini. Menakjubkan. Makanya para ulama kan sudah sebutkan bahwa kalau kitab ya, kalau Al-Quran setiap kali baca kita mendapatkan faedah-faedah baru. Sahih Bukhari juga demikian. Manakala dibaca Sahih Bukhari ini nampak lagi ada faedah-faedah yang sungguh sangat luar biasa. Dan di antara manfaat mempelajari hadis kan kita mendapatkan ilmu ya dalam waktu yang ringkas. Kitab-kitab lain panjang tak dapat apa yang seharusnya kita dapatkan itu. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Pujian para ulama terhadap Al-Imam Al-Bukhari seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang kefakihan beliau itu luar biasa. Al-Bukhari wa Abu Dawud afqahu ahli sahihi was sunani. Ini kata Al-Imam Ibnu Taimiyah ini. Al-Bukhari dan Abu Dawud adalah orang yang paling fakih di kalangan sahih was sunannya. Ahli sahih yang memiliki kitab sahih dan sunan itu. Dia orang yang fakih. Dan kefakihan Al-Imam Al-Bukhari bisa dilihat dari judul-judul
bab-babnya. Ini tentang fikih dan sejarahnya ini perlu dikaji sebenarnya. Tapi ada satu kitab yang sangat bagus dalam permasalahan ini yang bisa dipelajari oleh para pemula. Sahih Fikih Sunnah. Karya Syekh Abu Malik Kamal Said As-Salim. Ya. Syekh Abu Malik Kamal Said As-Salim. Yaitu di awal-awal itu Syekh Abu Malik Kamal Said As-Salim membawakan bagaimana pengantar sejarah perkembangan ilmu fikih. Bagaimana fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fikih di zaman tabi'in. Bagaimana fikih di zaman apalagi setelahnya lagi. Sebab-sebab terjadi ikhtilaf antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi. Itu dia. Dan apa yang terjadi pada masyarakat setelah abad keempat. Ya. Dan beliau pun membawakan kewajiban mengamalkan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Manakala orang banyak yang fanatik, maka di sini penting sekali. Maka nanti kitab-kitab seperti kitab Sunan yang susunan kitabnya adalah berdasarkan bab-bab atau urutan ilmu fikih, maka kitab yang seperti itu atau yang kecilnya juga adalah Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, atau juga lagi Nailul Autar. Itu disebutlah dengan seperti sekarang ni fikih sunnah. Fikih sunnah. Taib. Sunan itu kan jamak dari sunnah. Sunanun. Jamak dari sunnah. Dan kita tidak pernah disuruh oleh Allah SWT untuk berpendapat untuk taklid ya. Tapi disuruh untuk berittiba'. Ittiba' itu adalah mengikuti dalil. Manakala terjadi khilaf-khilaf yang panjang di kalangan para ulama, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian melihat perbedaan, ya ada pertentangan, ada perselisihan, maka ketika itu kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Yang perlu kita ingat bahwa kalau ada yang mengatakan perselisihan umatku bukanlah rahmat, bacalah Sahih Fikih Sunnah itu. Itu Syekh Abu Malik Kamal Said As-Salim betul-betul menjelaskan ya bagaimana duduk permasalahan ini. Perselisihan umat adalah rahmat itu pertama bukanlah hadis. Yang kedua itu juga bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wala yazaluna mukhtalafina illa man rahima rabbuk. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Berarti orang-orang yang mereka senantiasa berselisih. Wala yazaluna mukhtalafin. Mereka senantiasa berselisih. Kan berbeda pendapat. Berbeda manhaj. Ya. Berbeda di dalam pemahaman ini. Illa man rahima rabbuk. Kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Rabbmu. Ini kan dalam surah Hud. Makanya orang-orang yang tidak berselisih adalah orang yang diberikan rahmat. Bertentangan dengan hadis yang tidak sahih tadi. Taib. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka tapi kalau
beda pendapat, itu tidak bisa dielakkan tuh. Makanya mesti satu pendapat dalam semua ijtihad tuh. Itu tak betul lah tuh. Tapi mesti satu manhaj. Ini betul. Apa sebab? Sebab para ulama dahulu di kalangan para sahabat tabi'in, ulama salaf, mereka satu manhaj walaupun mereka berbeda pendapat. Ini dia. Ini berbeda pendapat ya dalam masalah fikhiyah. Ini boleh lah. Ini boleh. Makanya kita dapati hadis di mana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Amr bin Al-As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jitahada al-hakim," apabila seorang hakim berijtihad, fa asaba falahu ajran, apabila betul, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dapat dia 2 pahala. 1 pahala ijtihadnya. Ijtihad itu kan berupaya mengeluarkan hukum dengan ilmu-ilmu alat, dengan ilmu-ilmu yang cukup ya. Makanya dia berupaya. Dan itu juhud yang luar biasa. Maka itu pertama pahala juhudnya ini. Yang kedua, pahala betulnya tuh. Wa idza jitahada fa akhta'a falahu ajrun. Tapi apabila dia berijtihad lalu salah ijtihadnya, maka dia mendapatkan satu pahala. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, itu kan boleh beda-beda pendapat. Makanya jangan menyalah-nyalahkan orang katanya. Kan kalau imam itu salah, dia dapat juga dia 1 pahala. Iya, kalau imam itu betul. Kalau kitanya enggak betul itu. Itu keliru dalam manhaj namanya itu. Keliru dalam manhaj. Makanya kita mengikuti dalil ittiba, bukan taklid. Seharusnya juga dipelajari ini. Kaedah-kaedah dalam taklid dan ittiba ini. Sebab ada nanti 6 kaedah. Sekarang belum saya sampaikan ya. Ada 6 kaedah dalam taklid ini. Di antaranya tidak boleh kita ngotot untuk terus mengikuti pendapat yang sudah kita yakini salah secara dalil. Sebab jelas sekali Rasul menyebutkan wa idza jitahada fa akhta'a, apabila hakim itu berijtihad lalu tersalah, berarti ada yang salah. Dan kita tidak pernah disuruh untuk mengikuti yang salah. Tidak ada. Yang tidak ada salah itu ya Nabi. Ya kullun ya'khudhu wa yurad min qawli ila sahib hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik kubur ini, dan Al-Imam Malik mengisyaratkan kepada kubur Nabi. Itu jelas sekali. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka manakala kita belajar Sahih Al-Bukhari nanti, kita akan mendapati pendapat atau fikih Al-Imam Al-Bukhari beda dari fikih-fikih yang berkembang dan kebanyakan ini. Makanya sebenarnya tema kita kan masih dalam fikih Al-Imam Al-Bukhari. Maka saya uraikan begini. Apa sebab? Sebab orang-orang masih terjebak sebenarnya dalam taklid. Seperti kemarin saya berikan contoh apa? Apa contohnya kemarin? Yang sering kita dengar Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu apa? Siang atau malam? Malam. Nah, bagaimana sebenarnya? Ya. Al-Imam Al-Bukhari mengemukakan dalam hadisnya. Ya. Banyak sejarah dan kisah-kisah nanti yang tersebar sudah di masyarakat kita, menjadi pegangan masyarakat Nusantara ini dan di berbagai belahan dunia.
Tapi manakala kita tengok, oh, tak mesti seperti itu. Al-Imam Al-Bukhari punya pandangan lain. Seperti apa nanti? Demikian juga ikhwati fillah, ini contoh-contoh lagi. Ini penting nih. Fikih Al-Imam Al-Bukhari yang lebih khusus. Fikih Al-Imam Al-Bukhari lebih dalam masalah ini. Kedalaman dan kefakihan Al-Imam Al-Bukhari itu luar biasa. Dalam ahkam. Fikih ini. Al-Imam Al-Bukhari diakui oleh para ulama dahulu dan juga yang sekarang sebagai seorang mujtahid mutlak. Mujtahid itu akan ada tingkatannya. Di antara ulama yang mengakui beliau sebagai mujtahid mutlak itu seperti Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dulu-dulu apalagi sama-sama belum tahulah dulu perkara-perkara seperti ini. Kita tampaknya mazhab itu hanya mazhabnya fikih 4 mazhab saja. Padahal mazhab itu lebih dari itu, lebih banyak. Ya ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini akan membuka cakrawala kita nanti. Sehingga di dalam syarah Sahih Al-Bukhari di antaranya kita dapatkan Amal Bukhari wa Abu Daud fa imamani fil fiqhi min ahli al-ijtihad. Imam Bukhari itu adalah Imam Abu Daud adalah 2 imam dari imam ahli fikih dalam ijtihadnya. Barakallahu fikum. Dan mereka tidak taklid sebenarnya kepada imam-imam yang lain. Seperti dalam Sahih Abu Daud nanti juga saya akan jelaskan. Imam Abu Daud itu ada orang yang berpendapat Imam Abu Daud itu mazhabnya Syafi'i. Tapi orang golongan Hambali pula mengatakan, mazhab dia Hambali. Jadi tarik-menarik jadinya. Ini kata dia Syafi'i, ini dia bilang pula, itu Hambali. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan Imam Abu Daud itu mazhabnya Maliki atau Hanafi. Jadi ada mendekati pemahamannya dengan pemahaman Syafi'i dan pemahaman apa? Pemahaman apa? Syafi'i dan Hambali. Alhamdulillah. Baik. Berarti jelas ya bahwa beliau ini juga seorang ulama besar. Bukan hanya dalam hadis. Apa saja contohnya itu? Apa saja contohnya yang beliau berbeda pendapat tampak dari pendapat-pendapat yang ada itu. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Misalkan Al-Imam Al-Bukhari berpendapat perempuan pada masa haid. Bahkan seorang yang ketika junub boleh membaca dan menyentuh Al-Quran. Itu bayangkan itu. Pendapat yang sering kita dengar apa? Sedangkan pendapat-pendapat yang lain, kebanyakan ulama termasuk Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i dan Ahmad menyatakan haram untuk menyentuh dan membaca Al-Quran. Ya. Dan pendapat beliau ini ternyata juga berdasarkan pendapat yang sahih, athar dan qiyas yang mu'tabar. Apa di antara dasar Al-Imam Bukhari membuat perkara ini? Menyatakan hukum yang sedemikian berani. Pernyataan sedemikian berani itu bagi kita yang tak berilmu aja.
Ikhwati fillah barakallahu fikum. Karena ada riwayat an Aisyah qalat kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam la nadhkuru ila al-hajj. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada maksud yang lain selain hendak mengerjakan haji. Falamma ji'na sarifa tomithtu. Apabila kami sampai di Sarif, aku pun haid ketika itu. Fadakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk menemuiku. Wa ana abki. Aku pun menangis. Faqala ma yubkiki? Apa pula yang membuatmu menangis? Qultu lawadittu wallahi anni lam ahujjal ama. Lalu Rasulullah beliau menyatakan, aku berkeinginan sekali demi Allah kalau aku tidak datang untuk mengerjakan haji pada tahun ini. Nabi SAW berkata lagi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, qala la'allaki nufisti. Qultu na'am, barangkali kamu datang bulan. Kata Nabi SAW, Aisyah mengatakan, ya. Qala fa inna dzalika syai'un katabahu Allahu ala banati Adam faf'ali ma yaf'alul hajju. Kata Nabi SAW, sungguhnya itu adalah sesuatu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anak perempuan keturunan Adam. Ya. Makanya kata Rasul, engkau lakukan apa yang dilakukan orang-orang mengerjakan haji. Faf'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Kecuali jangan tawaf di dekat Ka'bah sampai kamu betul-betul suci. Jadi ini para ulama menjelaskan, seperti Al-Imam Al-Bukhari, apa yang dilakukan oleh orang-orang berhaji, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan lain-lainnya. Dalam hadis ini hanya dikecualikan tawaf di Baitullah saja. Maka berdasarkan hadis ini nampaklah, ya, yang lain-lain boleh berarti. Dan tawaf itu seperti salat. At-tawafu haula al-baiti mithlus salah. Tawaf sekeliling Ka'bah itu seperti, ya, Nabi SAW bersabda dalam hadis, ya, tawaf sekeliling Ka'bah itu sama seperti salat. Artinya yang lain-lain tidak mesti suci seperti itu. Boleh dilakukan walaupun dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil. Nih. Kemudian juga hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim dan juga Ahmad dan yang lain-lainnya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaki'u fi hajri wa ana haidun thumma yaqra'ul Qur'ana. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya kepalanya pada haribaanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Imam Al-Bukhari berpendapat kepala dan tubuh Nabi pada hakikatnya penuh dengan Al-Qur'an. Namun Nabi SAW meletakkan juga kepalanya di atas haribaan istrinya Aisyah ketika itu sedang haid, ya, sambil baca Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran suci, Nabi juga SAW suci. Yang tidak suci karena hadas ialah istrinya Aisyah. Tapi hadis ini dengan terang menjelaskan Aisyah ketika itu sedang haid telah, ya, menampung kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Menampung tuh. Nah, artinya menerima sandaran kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang membaca Al-Qur'an. Ini menunjukkan perempuan berhaid boleh memegang atau membaca Al-Qur'an. Itu pendapatnya. Dan itu biasalah di kalangan para ulama. Dan ada sejumlah
hadis-hadis yang lain lagi. Yang menjelaskan bagaimana duduk masalah tentang ini. Paham tuh? Masuk lagi Zoom ya. Ntar. Di mana link tadi? Diboli aja nanti. Kita nggak sangko. Nah, baik. Sampai apa tadi? Masalah haid ya. Nah, sebenarnya ini panjang. Dan juga nanti tentang tubuh orang mukmin. Orang mukmin itu tubuhnya innal mu'mina la yanjus. Orang mukmin itu tubuhnya ndak najis. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Dan bakal banyak kita dapatkan faedah-faedah yang seperti ini. Berselisihnya Al-Imam Bukhari dengan yang lainnya. Baik. Contoh lain. Kita buat contoh lain. Apa contoh dia? Tentang anjing. Anjing ini bagaimana kira-kira? Pendapat berpendapat anjing itu apa? Najis. Ini lebih mungkin membuat orang semakin kaget lagi. Bagaimana fikih Al-Imamul Bukhari tentang anjing nih? Fikihnya Al-Imamul Bukhari tentang anjing seperti apa? Persoalan tentang anjing najis atau tidak, para ulama memang sedari dulu sudah berbeda pendapat. Kebanyakan mereka mengatakan najis. Walaupun mereka nanti berbeda lagi tahapan kenajisannya. Al-Imam Syafi'i, Ahmad, dan sebagian lagi yang berpendapat seperti para ulama kita. Anjing termasuk najis mughalladhah, najis berat. Maksudnya apapun yang terkena ya, anjing mestilah dibasuh 7 kali atau 8 kali. Dan salah satu dari basuhan itu ialah dengan air yang bercampur tanah yang suci. Imam Abu Hanifah dan orang yang sama pendapatnya dengan beliau berpendapat najisnya adalah najis biasa. Apa yang perlu? Ialah dibasuh tanpa ada ikatan bilangan tertentu. Pokoknya basuh. Walau bagaimanapun sebaik-baiknya ialah 3 kali. Tak perlu 7 kali. Sementara Imam Malik dan Imam Bukhari punya pendapat yang berbeda. Anjing tidak najis, baik air liurnya, ataupun keringatnya, ataupun tubuhnya dalam keadaan kering atau basah. Ini adalah sejenis binatang yang suci, seperti kucing dan lain-lainnya, yang apabila disentuhnya tidak perlu dibasuh. Antum bayangkan itu. Kira-kira gimana? Kalau di Sumatera nih lah, kalau ada guru, buya, ustadz, pelihara anjing, dah habis lah itu sama masyarakat. Sudah habis lah itu. Kita pun yang sejak kecil terbiasa dengan dengan pendapat seperti itu, nengok anjing itu udah enggak apa lagi. Enggak selera makan kita lagi. Nengok anjing itu
Apalagi nengok anjing itu ngambil napas itu. Oh, itulah dah habislah kita itu. Sementara orang-orang memanfaatkan anjing ini untuk apa? Tengok polisi melacak, mencari apa? Mencari jejak-jejak orang penjahat lah. Bagaimana duduk masalah ini? Imam Bukhari tidak berpendapat seperti ya pendapat-pendapat begitu saja. Ada hujjah, ada dalil yang menjelaskan perkara ini. Ya, makanya nanti apabila kita mendengarkan ada khilaf fikih di zaman ini, manakala kita rujuk kepada ulama-ulama terdahulu, oh juga ada ulama-ulama terdahulu berpendapat yang seperti ini. Kadang ngaji salafi ini itu kadang jadi ini lagi, saking hati-hatinya terjerumus ke dalam taklid juga. Itu keliru juga tuh. Makanya jangan sampai kita disuruh ittiba, bukan taklid. Ittiba itu mengikuti pendapat, tahu dalilnya. Maka manakala kita tahu perbedaan pendapat seperti itu tuh, menjadikan kita dewasa. Luar biasa. Ya. Ada riwayat begini. Diriwayatkan oleh Adi bin Hatim. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala idza arsalta kalbaka al-mu'allama faqatala fakul wa idza akala fala ta'kul. Aku bertanya tentang anjing buruan, disebut juga dengan anjing anjing mu'allam namanya. Anjing mu'allam, anjing yang sudah terdidik, yang sudah terajar ya. Maka Nabi bersabda, jika kamu melepaskan anjingmu, ia telah terlatih, lalu ia membunuh. Faqatala, lalu dia membunuh. Fakul, makan buruannya itu. Wa idza akala fala ta'kul. Apabila dia memakannya, maka jangan makan. Fa innama amsakahu ala nafsihi. Ya. Kalau dia makan, jangan kamu makan karena ia telah menangkap untuk dirinya sendiri. Lalu aku bertanya lagi, kultu ursiru kalbi, aku melepaskan anjingku. Fa'ajidu ma'ahu kalban akhar. Lalu aku dapati ada pula anjing yang lain. Qala fala ta'kul. Kalau gitu jangan makan. Fa inna ma sammaita ala kalbika wala tusammi ala kalbin akhar. Sesungguhnya engkau tadi baca basmalah itu atas anjingmu. Baca bismillah ketika melepaskan anjingmu, bukan anjing yang lain. Gimana kira-kira itu? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Tapi ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain lagi. Imam Bukhari memukakan riwayat Ibnu Umar yang menunjukkan anjing seperti binatang yang suci biasa saja. Apa itu? Qala, ini perkataannya Ibnu Umar. Kanatil kilab. Dulu anjing-anjing nih, tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjidi fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu anjing tuh kencing. Dia keluar masuk ya. Kencing masuk dan keluar. Tabulu wa tuqbilu wa tudbiru, keluar masuk di dalam masjid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yakunu yarushuna syai'an min dzalika. Tetapi mereka para sahabat tidak menganggap dia menajis, ya. Mereka sahabat tidak yarushuna, tidak memercikkan air ya. Sedikit pun ya di mana terkena kencing dan tapak kaki anjing itu. Tidak ada tidak membersihkannya. Jika anjing memang najis, tentulah para sahabat tidak akan membiarkannya keluar masuk di dalam masjid. Mereka pasti menghalaunya.
Ya. Mereka pasti menghalaunya. Nah, dari masjid tersebut. Ini masjid, bukan rumah. Para sahabat juga tidak membersihkannya, menyucikan, membasuh-basuh tempat yang dipijak yang terkena oleh anjing. Ini menunjukkan anjing tidak ada najis pada pandangan-pandangan ulama yang seperti ini. Dan banyak lagi yang lain yang menjelaskan perkara ini. Ya, seperti riwayat ada seorang laki yang seorang laki-laki yang melihat ada seekor anjing makan tanah yang basah. Karena dahaganya dia makannya tanah yang basah. Maka orang itu pun mengambil khufnya lalu mencebuki air dengan mengambil air dengan sepatunya untuk diberikan kepada anjing. Orang tadi terus meminumkan kepada anjing tersebut sehingga puas. Allah dengan perbuatannya itu memasukkan dia ke dalam surga. Al-Imam Al-Bukhari pun mendapat Allah tidak berkenan kepada perbuatan seseorang yang salah di sisinya. Nabi pun tidak menjelaskan tentang jadi najis atau tidaknya sepatu orang itu kena jilatan anjing. Tadi. Lalu apa maksud? Apa maksud dari hadis-hadis yang lain? Itu akan nampaklah nanti dalam pembahasan-pembahasan hadis ini. Ini maksud saya sekarang, ini saya sedang membawakan bagaimana kedalaman khilaf para ulama dan bagaimana kefakihan Al-Imamul Bukhari dalam perkara ini. Ya. Udah cukup ya, udah terlewat ini. Tapi itu dia. Makanya khulasatul kalam apa? Ya. Apa makna dari hal ini? Sebab nanti kita akan belajar lagi pada bab-bab ini. Maknanya satu, ini menunjukkan Imam Bukhari bukan seorang ulama ahli hadis saja, tapi seorang ulama ahli fikih. Fakih. Ya. Kemudian apalagi pelajaran yang kita dapatkan? Dengan demikian akan memberikan cakrawala, wawasan yang luas pada kita untuk senantiasa terus belajar, berupaya ittiba, tidak taklid. Ya. Dan di sini akan membentuk kedewasaan kita di dalam berpendapat pula. Cukuplah saya kira fikih Al-Imam Al-Bukhari itu udah sedikitlah kita sebutkan ya. Bagaimana berbedanya pendapat beliau dengan para ulama-ulama yang lain, contoh dalam perkara-perkara ini. Dan banyak ya dalam bab lain. InsyaAllah akan kita nikmati nanti dalam Sahih Al-Bukhari itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.